Record ini. Ini nggak usah ya? Ini buat apa sih? Buat audio. Oh, audio ya? Perlu kan, Mas? Enggak ya? Ada videonya sih yang Sudah. boleh ya? Allah Akbar. Kita sini ya, buat record semua. Aku bisa tidur. Molat. Masalah utama kesehatan di Indonesia adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit jantung di Indonesia 7,2%. Atau Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dan pembuluh darah. Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit jantung di 12 dari 1.000 orang menderita penyakit stroke. Survei Central Registration System SRS tahun 2014, stroke menjadi penyebab kematian tertinggi pada semua umur sebesar 20. Oke, jadi karena audionya nggak bisa, ya, jadi saya inikan dulu aja ya. Jadi kalau misalnya pakai tabel prediksi risiko, ya, tabel prediksi risiko itu namanya dulu adalah CATA. Jadi kalau kalian pakai CATA, prediksi risiko yang kalian Salah satu ini ditemukan oleh WHO. Ya, berdasarkan dan ditemukan oleh WHO, kemudian nanti kalau kalian cari di WHO, ya, ini, ya. Jadi dia merupakan instrumen prediksi faktor risiko. Jadi untuk menilai estimasi risiko dalam 10 tahun untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi dengan menggunakan ini misalnya dapat nanti ya 10%. Berarti dalam waktu 10 tahun ke depan itu sudah mendapatkan risiko penyakit jantung itu 10%. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang dicari itu adalah umur, jenis kelamin, tekanan darah, rokok, total kolesterol. Ya, kemudian ada riwayat penyakit. Kalau kalian mencari yang di Google yang untuk ini kan sudah versi bahasa Indonesia. Aslinya itu ya bukan versi bahasa Indonesia, di situ bisa dilihat masih ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Cuma atasnya aja yang diganti ya. Kalau kalian cari di Google ya, karena ini dikeluarkan oleh WHO itu dia dibagi jadi dibagi menjadi bagian-bagian.
namanya regional. Jadi ada ASEAN regional, namanya SEARU. Nah, kalau yang untuk carta ini, ya, dia ada carta yang subregional. Jadi nanti dibagi. Ada yang regional A, regional B, regional C, regional D. Nah, Indonesia itu ada di regional B. Jadi nanti carinya adalah kalau misalnya lupa gitu ya, nanti cari adalah carta SEAR B. SEAR itu artinya ASEAN regional B. Itu ya. Itu untuk yang tabel prediksi. Nah, ini yang untuk yang Southeast Asia yang regional B. Jadi kalau bisa dilihat sini negaranya banyak. Ada Indonesia, Sri Lanka, Laos ya, dan segala macam ini. Kalau pertandingan sepak bola ini sering ketemu nih ya. Sri Lanka gitu ya, ya. Oke, nah ini yang versi lama yang carta prediksi risiko. Jadi kalau ketemu yang versi seperti ini, itu nanti sama aja ya. Yang kayak gini sama aja. Bedanya itu yang kalau yang versi yang baru sekarang dia ada di tengah-tengahnya atau di dalamnya ada angka. Ya, kalau kita main semua tapi tak sama, bedanya ya, itu dalamnya ada angka, gitu ya. Nah, ini enggak ada. Terus di bagian umur, kalau dulu itu usia 40, 41, 42, 43, sampai 49, itu maksudnya di bawah sini 40. Gitu, 50, 60, kalau sekarang kan dibagi per 5 tahun. Jadi 40 sampai 44, gitu ya. 45 sampai 49, gitu ya. Itu dibagi seperti itu. Itu aja bedanya. Yang lainnya sama. Ya. Nah, kemudian kalau dicari ya, saya pakai versi yang gampangnya ini yang paling mudah. Kalau versi yang sebelumnya kan susah nih lihatnya ya, kecil-kecil ya. Jadi pakai yang ini. Yang dicari, yang tulisan atasnya itu kan cuma cuma pembukaan ya kalau yang di situ. Jadi digunakan untuk apa itu sudah ngerti ya. Nah, yang kita cari ya itu adalah nilai tingkat risikonya. Jadi warna itu berpengaruh. Jadi kenapa saya minta print warna di Bunane ya? Print warna kan mahal gitu ya. Nah, bukan kenapa-napa ya. Kalau nggak pakai print warna ya, pakai black and white susah ya. Mau abu-abu terang, abu-abu sedikit gelap, ya abu-abu yang gelap sekali kan susah gitu ya. Nah, jadi memang harus pakai ini karena untuk penilaian tingkat risikonya itu pakai warna. Ya, jadi kalau nggak berwarna susah. Ya, nah kemarin ada yang print warna ya waktu jadi saya mengajar ini untuk para tenaga kesehatan di seluruh tenaga kesehatan di Jawa Timur. Ya, nah kalian ini kan calon, oke masa dosennya ngajar kemana-mana, kaliannya nggak kebagian, itu kan nggak fair gitu ya. Nah makanya saya titipkan ini, gitu ya. Sebenarnya ini nggak masuk ke ini sih ya, cuma kalian harus tahu saya ngajar kemana-mana, kaliannya nggak diajarin gitu ya. Nah ini pernah waktu itu di mana ya? Di Banyuwangi atau sana gitu ya. Jadi dia ngeprint warnanya pink semua, jadi pink terang. Pink. Nah itu karena tintanya nggak bisa. Nah waktu dia bawa itu kan satu kelas itu 30 orang, ya satu kelas itu nggak bisa dipakai semua. Pokoknya nggak mau tahu. Ada dokter, ada perawat, itu pokoknya nggak mau tahu dok. Cari print-printan di mana. Nah baru pas melihat oh iya benar. Kenapa Bu Hani diam nggak mau ngajar? Saya nggak mau ngajar sampai ininya ada, gitu ya. Nah, kenapa harus dicari? Karena ini yang dicari 10%, ya karena kalau dia dapat pasien, itu ya dokter itu dia dapat pasien, dia harus pakai ini. 10% nanti obatnya apa saja? Nanti ada di video tadi. Ya. Jadi 10% misalnya 30% dia punya faktor risiko berapa, dia obatnya apa. Nah, itu harus ada. Gitu ya. Nah, jadi yang dicari ini ya. Jadi misalnya hijau, kuning, merah ya. Merahnya sampai merah tua banget. Kalau udah dapat tua banget ya, itu sudah berarti risikonya tinggi. Lebih dari 40%. Oke? Nah, kemudian yang dicari di kedua, ya apakah dia dengan diabetes mellitus atau tidak dengan diabetes mellitus? Tahunya dari mana? Ya, tahunya dari nilai glukosa darah. Nanti untuk glukosa kalian dapat di KIP 2. Ya nanti semester berikutnya. Sabar ya, sabar. Oke? Nah, ini nanti saya tentukan aja. Untuk latihan saya tentukan dia DM atau tidak. Kriterianya adalah dia kalau dia pakai glukosa darah sewaktu yang tusuknya sewaktu-waktu itu kriterianya lebih dari 200 mg per desiliter. Pakainya yang itu, ya. Oke, berikutnya ya. Kalau puasa dan lainnya nanti semester depan, ya. Oke, berikutnya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya dia tidak dengan diabetes mellitus, nanti mainnya cuma dengan tidak diabetes mellitus. Kalau dia dengan diabetes mellitus, mainnya cuma di sini, dua kotak ini, yang dengan diabetes mellitus. Nggak boleh kepo ke tetangga sebelah, nggak boleh julid ke tetangga sebelah, nggak boleh, ya. Oke, jadi misalnya dia atau dia dengan diabetes mellitus cuma main di sini, gitu ya. Kalau tanpa, mainnya di sini aja. Oke. Kemudian berikutnya laki-laki dengan perempuan.
Ya, yang unknown itu nggak usah masuk ya, dia aslinya yang mana. Misalnya dia bingung, sekarang aduh saya bingung, ya, saya laki-laki atau perempuan. Udah, sebelumnya dia apa? Waktu lahir kelaminnya apa? Gitu pakai itu. Ya. Dan kemudian laki-laki perempuan. Habis itu kalau dia perempuan, langsung main di kolom perempuan saja. Yang laki-laki nggak usah dikepoin. Ya, yang main di sini aja. Di sini dilihat cuma ada perokok dan bukan perokok. Nanti dilihat perokok apa bukan perokok. Kalau dia perokok, main di perokok di sini aja. Paham? Nah, kalau sudah dilihat usia. Ya, usia itu misalnya dia lihatnya dari sini nanti. Ya, misalnya usianya berapa dilihat di sini nanti. Ya, dilihat di sini ya usia sini, cuma balik lagi ke sini, jangan lihat di sini. Ya, balik lagi ke sini tadi kan dia perokok misalnya. Ya, main ke sini. Habis itu ya kita ke tekanan darah di sini. Tekanan darah yang dipakai itu adalah yang sistolnya saja. Diastol nggak dipakai. Rata-rata sistol dengan diastol nggak dipakai, gak usah berimprovisasi. Ya, kita cuma pakai sistol. Ya, setelah itu misalnya dia dapat misalnya usia di sebelah sini gitu misalnya. Kemudian sistolnya di sebelah sini. Ya, misalnya ini atau misalnya sistolnya di sini, berarti usianya masuk di kotak yang ini gitu ya. Nah, ini masuk di sini. Sekarang tinggal dicari yang bawahnya. Bawahnya adalah kolesterol. Berarti harus dilihat nilai kolesterolnya berapa. Nah, ini yang perbedaannya, yang masih dipakai ya karena kita pakai yang carta versi regional, seluruh negara dipakai di regional tersebut. Di regionalnya kebanyakan itu di negara regional di Asia itu dia pakainya satuannya berbeda dengan kita. Satuan kita pakai miligram per desiliter, mereka pakai milimol. Berarti harus kita ubah dulu. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya ya dia pakainya angka begini, nah kita harus ubah dulu. Kalau misalnya ya didapatkan ya contohnya ini di situ ada rentangnya ya, ini nggak ada rentangnya ya. Contohnya misalnya kalau nilai kolesterol kita 350 mg per desiliter, berarti di situ angka berapa? Di situ angka berapa? Di bawahnya. Kan cuma ada 4, 5, 6, 7, 8, jangan 10 ya, 10 masih jauh ya. Berapa? 8 ya. Kalau nilainya 200, berarti masuk angka berapa? Nah, paham ya? Baru nanti dilihat di sini. Kalau dia 6, ketemunya dengan yang tadi apa yang tadi sistol tadi berapa? Nah itu warnanya. Kalau di kalian langsung bisa lihat prosentasenya berapa. Paham ya? Oke. Nah, sekarang latihan. Jadi ini langkahnya, saya ulangi sekali lagi. Ditentukan pasiennya DM atau enggak. Nanti saya tentukan. Kalian kan belum masuk nih, DM apa enggak. Laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki dan perempuan sudah tahu lah ya. Nah, kemudian blok usia, nanti dilihat blok usia. Tekanan darah, dilihat kolesterol, diubah dulu. Kalau kolesterol, jelaskan ya tadi ya. Oke, baru warna titik temunya antara tekanan darah dengan kolesterol itu yang dimaksud dengan prediksi risiko. Ya, kalau sudah kelihatan angkanya, baru penilaiannya menentukan tata laksananya. Ya, untuk tata laksananya nanti lah. Ya, jadi ada kalian bisa cari tata laksananya itu seperti apa. Ya, oke, ya. Oke, sekarang saya kasihkan kasus. Ya, oke, sekarang praktikumnya kasusnya. Ya, seorang laki-laki usia 55 tahun. Sudah, laki-laki 55 tahun, tidak mempunyai riwayat DM. Tidak mempunyai riwayat DM. Sudah, tekanan sistolnya 145 milimeter raksa, salah maaf ya. Kemudian nilai kolesterolnya 250 mg per desiliter. Kurang apa lagi datanya? Perokok. Saya tentukan dia tidak perokok. Saya ulangi datanya berarti ya. Seorang laki-laki usia 55 tahun tidak perokok. Ya, tidak mempunyai riwayat DM, ya. Tekanan sistolnya 145, kolesterolnya 250. Berapa tingkat risiko PJPD-nya? PJPD penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, angka di dalamnya berapa? Angka di dalamnya kelihatan nggak? Kan ada nggak di dalamnya? Oh, nggak ada ya? Ya wes, seperti itu. Oke. Berapa? Ya, hijau
Kalau hijau berapa? Kurang dari 10. Sudah ya? Ya. Betul ya? Nah, sekarang kurang dari 10 kan itu ya. Kalau dia punya riwayat DM, berapa? Kalau dia punya riwayat DM, yang lainnya sama. 10 sampai 20. Tuh ya. Oke. Nanti ingetin saya kalau mau lihat versi yang ada angka-angkanya ya. Ada versi yang terbaru lagi dari sini, ada angka-angkanya ya. Oke. Sudah berapa kalau dia 10 sampai 20? Ya. Nah, sekarang saya beri lagi dari satu usia 55 tahun ya, punya riwayat DM, perokok. Tuh kan? Ya enggak? Naik ya? Terus. Jadi kalau faktor risikonya banyak, kemungkinan besar dia terkena banyak. Ya. Oke, kolesterol 250 tadi. Itu di angka berapa? 7. Ya. Dah. Sudah ya? Dah. Nah, ini nanti boleh dipakai ke keluarga, pulang nanti boleh ya. Bapak ibunya dihitung ya. Pacarnya juga boleh gratis ya. Nah, ya itu juga boleh. Sudah ya? Oke, ini sudah. Oke, sekarang untuk BGA. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan nggak? Bisa apa enggak? Benar ya? Ya udah, mau apa Sang? Misal tadi kan dia di 250, 250. Tapi tiba-tiba kok ini 7. Itu ada rentangnya nggak? Ada sebenarnya, rentangnya ada. Sebentar, saya carikan di versi yang ini ya. Sebentar ya. Yang kalian punya bukan yang ini ya? Coba. Yang ini bukan? Bukan. Oke, ya. Itu ada 2 versi ya. Nanti saya diingetin ya. PJ-nya siapa? Isal ya? Isal nanti saya diingetin. Nah, ini sebenarnya ada 2 versi ya. Ada 3. Ada yang pakai carta obesitas juga ya. Oke, kalian saya ajarin yang ini aja yang general. Nanti kalau udah kerja ya, ketemu saya di pelatihan baru ya. Saya ajarin yang bawahnya. Ini ada angkanya. Jadi dia ada spesifik angkanya. Saya mulai aja tadi ya. Saya didiktein tadi kasusnya ya. Saya simulasikan. Oke. Pertama laki-laki 55 tahun gitu kan ya. Tidak mempunyai riwayat DM. Ini ada orang dengan diabetes, orang tanpa diabetes, orang dengan diabetes. Berarti saya masuk ke yang tanpa diabetes. Paham ya? Oke, saya lanjut boleh ya. Laki-laki apa perempuan? Gak ada gender yang lain, cuma ini doang. Ya. Laki-laki perempuan? Laki main di sini, kita nggak boleh main di sini atau laki-laki yang lain nggak boleh, ya nggak boleh selingkuh.
Ya, nggak boleh selingkuh. Kita cuma setia di sini, ya. Oke, laki-laki di sini perokok bukan perokok? Tidak perokok. Oke, tidak perokok. Main di sini. Di sini boleh? Nggak boleh. Main di bukan perokok. Kemudian berikutnya, tekanan darah. Tekanan darah salah kan? Nah, ayo. Nggak ada yang protes sih. Nggak ada yang protes. Yang protes lah, ya. Oh, kalau saya sama tenaga kesehatan yang lain protes, wah ini salah. Langsung gitu, wah, langsung saya diem. Oh ya. Oke, tekanan darah, usia, pinter, usianya berapa tadi? 50. Nah, sering terjebak ya, gak cuma kalian, dokter-dokter perawat itu sering terjebak. Usia, kenapa saya ambil 55? Sering terjebak antara di sini dengan yang di sini. Ya, karena lihat depannya 5 doang. 50, 54, dikira 55 masuk di sini. Nanti nilainya beda. Ya. Nah, ini 55 sampai 59. Kelihatan gak sih? Nih, saya gedein ya. 55 sampai 59. Masuk di sini, bukan di sini. Sama-sama kepala 5. Nah, ini bedanya antara yang terbaru dengan yang itu. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, boleh pakai yang itu tadi sama aja. Ya, sama aja. Nanti nilainya lihat sama aja. Ya, cuma bedanya di sini karena mereka sudah terbiasa dengan versi yang lama. Kalau kalian kan masih grace. Jadi masih tahu. Kalau yang sudah biasa sama versi lama ya angka 5 depannya pokoknya 5 gitu ya. Nah, gitu. Berarti yang ini apa yang ini? Yang atas. Nah, kayak gitu ya. Diprotes kalau saya salah ya. Tapi jangan sering-sering protes ya. Nanti saya ini ya. 55 sampai 59. Habis itu apa? TD. Lihat di mana TD? Sini. Oke, TD-nya berapa tadi? Oke, 120? Bukan. 120, 139? Bukan. 140 sampai 159? Iya. Berarti kita main di sini. Jreng, tarik. Di sini berarti. Di sini kan? 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Oke. Habis itu untuk menentukannya? Kolesterol. Ingat-ingat. Tadi kita ada di kolom tengah-tengah. Ya, 6, 7, 8, 9. Karena beda. Tiap row itu beda-beda. Saya ada di kolom 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kolesterol. Nilai kolesterolnya tadi berapa? 250. Masuk yang mana ini? Nah, ya, oke. Nah ini bedanya untuk yang kategori yang baru, ya. Jadi pakai ini ya 250 ini masuk yang angka 6 sampai 69. Berarti yang mana nih? Ini? Ini? Saya naikkan. Kasih tahu di mana berhentinya. Kasih tahu di mana berhentinya. Mana? Oke, berapa nilainya? 9. 9 masuk ke mana? 5 sampai 10%. Cocok. Dia masuk ke kuning. Tadi benar nggak di situ? Sama. Tadi kan 10 juga kan? 10. Ya. Nah, cuma beda ininya aja untuk penghitungan bawah. Karena dia membedakan ini. Ya, jadi nilai kolesterolnya sama sebenarnya, cuma dia membedakan usia aja. Makanya nilai kolesterolnya yang dihitung ulang, ya. Sudah. Oke, sekarang berikutnya saya dikasih tahu, ya. Saya dikasih tahu untuk yang tadi dengan diabetes. Dengan diabetes, rokok, coba ditambah faktor risikonya. Gimana? Saya dipandu sama kalian. Dengan diabetes? Kanan. Sini? Oke. Terus? Laki-laki atau perempuan? Laki. Sini. Terus? Rokok. Nah, masuk sini kan? Terus? Mana? Ini? 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 Oke. Di situ? Sini. Mana? Sini?
Sini, sini. Sini apa sini? Sini. 16, 19, 21, 25, 29. Astagfirullah, gedenya ya. Oke, terus berapa? 6. Ini naik. Zret, yang mana nih? Ini? Mana? Ini. Oke, 25. Ada 2 faktor risiko. Bayangkan tadi cuma 9. Dengan DM tambah, dengan rokok tambah. Jadi 9 jadi 25. Paham ya? Faktor risikonya itu kenapa harus dihitung. Kenapa kemarin Bu Hani faktor risiko diulang-ulang. Ini alasannya. Ya, jadi saya nggak sembarangan mengulang-ulang sesuatu itu nggak sembarangan. Faktor risiko itu berpengaruh. Ya, itu. Oke? Sudah ya? Oke. Jelas apa belas? Sip. Sekarang kita mau kemana nih? BGA. Ada yang bisa langsung demo nggak? Biar cepat. Nggak maksudnya demonya bohong-bohongan. Nggak langsung ke pasiennya. Kalau pasiennya juga nggak apa-apa. Pakai alat dia ada. Ya. Ada yang mau asisten saya nggak masuk hari ini, dia libur. Ya. Hari ini ada reunian sama temennya, jadi kagak masuk. Ya. Bu Ani nanti aja jam 12. Kan jam 12 saya ngajar pagi gitu. Ada yang mau jadi calon asisten saya mungkin? Gak apa-apa, bantuin Bu Hani aja. Bantuin alatnya aja. Sini sini. Bawa alatnya sini. Nah, kita praktikumnya di sini ya. Nah, yuk. Oke. Nanti alat yang diperlukan apa saja ya? Nah, ini. Sal, bawain tangannya Sal. Taruh di kursi Sal, di depan Sal. Nah, itu bukan. Kasih yang alatnya Sal.
Oke, kita mulai sekarang ya. Tujuan ya. Jadi untuk pemeriksaan BGA ini tujuannya ya. Tujuan yang diharapkan yang pertama sampel darah bisa diambil dari arteri tanpa merusak arteri. Kamu di sini aja Mbak, bantuin saya. Kamu jadi perawatnya nanti ya. Bawa latex sini. Nah, jadi yang pertama tanpa merusak arteri. Arteri itu dia pusat kontraksi. Jadi kalau dia robek ya, kalau ada robek di arteri berarti nanti untuk yang arterinya itu dia nanti akan menyembur darah lebih banyak keluar karena dia pusat kontraksi. Oke, jadi kalau dia robek berarti nanti perdarahannya lebih banyak daripada vena. Dan kemudian yang kedua, selama prosedur akan mengalami nyeri karena merobek arteri sedikit, ya. Nah, kemudian berikutnya memahami tujuan pengambilan BGA, ya. Kemudian berikutnya mendapatkan hasil gas darah arteri yang bagus, ya. Nadi, suhu, warna, ekstremitas di bagian distal dari tusukan tetap normal. Jadi pastikan sebelum pengambilan BGA, nadi, suhu, dan lain-lain dia normal. Sesudahnya juga sama. Ya, oke. Selanjutnya edukasinya harus diberitahu rasionalnya dan lain-lain. Ini nanti bisa dilihat sendiri. Ya, oke. Prosedurnya sekarang. Sarung tangan yang bersih. Siapin Mbak sarung tangan. Kamu pakai sarung tangan nggak? Nanti. Buka aja. Kamu pakai sarung tangan. Ini boleh diajarin. Iya, maaf. Ini enggak ketok. Jangan petisi. Nanti langsung ya, itu aja yang perlu ya. Yang pertama sarung tangan bersih ya. Coba Mbak kasih lihat sarung tangannya sudah. Kemudian ada BGA kit. BGA kit itu ya, ini ya. Ini BGA kit ya. BGA kit ini adalah spet khusus untuk mengambil BGA ya. Dalam spet ini ya dia spesifik beda dengan spet yang biasa ya. Kalau yang spet biasa ya beda. Kalau yang BGA ini nanti dia ada, kalau ini ya dia biasa, ini saya bukan sales ya, please ya. Ini bukan sales ya. Oke, jadi kalau yang BGA ini ya, kalau yang BGA kit ini dia selain ada spet juga ada tutupnya yang hijau. Kemudian ada yang busa karet. Ya, ada busa karet ini ya. Kemudian pada spet BGA-nya dia berbeda ya. Nanti dia berbeda ya. Dia ada per di dalamnya dengan mengandung heparin. Oh, ini udah kebuka. Dibuka, Mbak. Oh, dibuka. Ya udah, ya. Dibuka itu, ya. Kalau sudah, ya ini bedanya. Dia ada ininya. Kalau yang ini beda, ya. Dia beda. Ininya cuma hitam di sini, ya. Yang ini lebih tebal juga, ya. Oke, ini ya. Ingat saya bukan sales ya. Ini, sudah ya. Nah, ini ada karetnya. Kemudian dalam BGA kit itu sudah ada heparin. Heparin itu untuk mengencerkan darah. Kalau yang spet biasa belum ada heparin. Ya, jadi di BGA kit dia memang khusus untuk pengambilan BGA. Kalau pakai yang biasa boleh, ya. Tapi harus dikasih heparin dulu. Jadi dibuka dulu, kemudian diambil heparin 1 cc, kemudian ditarik ke seluruhnya baru diinikan lagi. Ya, ditusuk di push lagi sampai habis. Yang penting heparinnya sudah di ke seluruh spet. Paham ya? Sudah. Nah, kemudian ya berikutnya itu adalah tutup kedap udara. Nah, ini kalau di BGA tadi sudah ada, ya. Kalau ini berarti harus dicari tutup kedap udara. Kalau kalian ingat di vialnya obat itu kan ada karet di atasnya. Nah, itu boleh dipakai itu, ya. Atau pakai busa atau karet, pokoknya nanti ada di rumah sakit itu. Kalau memang tidak ada, ya. Kalau memang tidak ada BGA kit boleh pakai spet biasa. Nanti cari tutup kedap udara. Kemudian plester, ya. Plester, Mbak.
Ada? Oh, iki. Ini plester. Kita kok ngambil sembarang alat ya, nanti kelompok, iya situ aja. Nah ini. Nah itu ya. Plester, kasa, iki Mbak kasane. Nah, kapas alkohol dibuka aja kasanya, jangan segini, nanti pasiennya disuruh ini Pak ambil Pak, gitu kan nggak mungkin ya. Kasa ya, 2x2 ambil kasanya 1, kapas alkohol, bengkok, yang mana bengkok? Ini kan bengkok, bener? Nah, awas jangan salah lo ya, nanti salah ngambilnya ya. Bengkok ya, kemudian kontainer untuk jarum, safety box. Ya, kalau di rumah sakit ada yang versi bisa portable ya, atau yang buat tempat pembuangan ya. Berikutnya label untuk menulis status klinis pasien ya. Ada di beberapa rumah sakit tertentu dia sudah langsung keluar spek, dia keluar langsung labelnya. Jadi langsung dimasukkan ke kantong, langsung di zipper seal, langsung di seal. Sudah, langsung dia masuk ke boleh masuk ke buat nanti dikirim langsung ke lab gitu ya. Nah itu jadi rekam medis, tanggal, waktu dan lain-lain ya. Ini ada di mana? Oke. Handuk yang digulung ya, ada handuk Mbak. Oke, handuk yang digulung, gulung dulu handuknya. Nah, gulung. Nah, pinter. Ya, oke, handuk yang digulung, kemudian ada bak instrumen kecil, ya, ada itu bak instrumennya ya. Alas tahan air, dikasih Igi nggak? Alas tahan airnya, perlak, pinter. Ya, kemudian sama es, kalau ini opsional, kalau misalnya dia masih lama pengirimannya, harus nunggu boleh pakai es ya. Oke, ya. Prosedur, cuci tangan pakai sarung tangan. Ayo cuci tangan semua, angkat tangannya semua. Langkah pertama, 1. 2, sabunnya udah dimasak belum tadi? Ayo, iya. Pakai sadar. 2, nah pintar Mbak. Oke, 3, oke, 4, pintar. Nah, 5, satunya lagi, jangan cuma segini doang, satunya juga, ya Allah. Nah, 6, satunya lagi, oke pintar, good, ya. Baru pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan boleh Mbak? Oke. Keringin dulu. Biasanya lengket kalau ini. Udah ini. Udah, oke. Kirain masih fresh, masih basah. Waduh, repot. Pasang alas di bawah area yang akan diambil darah ya. Untuk pengambilan darah ya. Jadi kalau arteri ada banyak macam di sini ya. Ya, kemudian di femoralis ya, femoralis atau di sini. Nah, ya. Tapi kalau di sini kan jarang ya, pasien bunuh diri nih baru ya. Ini ya, di sini ya. Jadi di sini boleh atau di bawah, di kaki, pergelangan kaki boleh ya, yang besar ya. Oke, jadi kalau boleh ya, yang diusahakan itu yang di sini dulu. Ya, nanti yang diusahakan yang di tangan dulu. Kita akan pakai di tangan dulu sekarang. Oke, sudah ya, pasang alas ini. Taruh ininya, yang handuknya. Oke, berikutnya ya, pasang alas dan letakkan handuk yang digulung di bawah pergelangan tangan. Supaya apa? Menyangga tangannya. Nah, kan yang ngerjain ngerti. Ya, yang ngerjain langsung jawab ya. Ngerti dia. Kenapa? Karena dia nanti akan nusuk. Kalau uyul-uyulan kalau gini kan iya, kapan dapatnya gitu ya. Kalau gini kan dia nggak kemana-mana. Ayo lo mau kemana kan nggak bisa ya. Langsung dia diem saja ya. Berikutnya lakukan Allen test ya. Nah, lakukan Allen test. Coba sekarang cari temannya masing-masing di sebelahnya. Kamu sama ini aja Mbak. Nah itu ya, Allen test ya. Oke, berdua ya. Yang nggak dapat pasangan nggak boleh jomblo. Kalau Allen test nggak boleh jomblo. Siapa yang belum dapat pasangan? Angkat tangannya. Belum dapat pasangan Mbak? Cari pasangan cepat. Di belakang nggak ada? Nggak ada pasangan. Ya. Yang belum siapa ini? Ada temennya satu belum ada. Siapa yang belum? Cuma satu belum. Ini ganjil kah? Enggak. Udah bertiga aja ya. Nah, baik-baik jangan berantem ya. Nah, baik-baik ya. Nah, lakukan Allen test. Pertama, lihat dulu sini dulu ya.
Minta pasien mengepalkan tangan. Kalian praktekin dulu sendiri, ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan jari tengah, ya. Kemudian dengan telunjuk, ya. Boleh pakai 3, boleh pakai 2, boleh. Ya, boleh pakai 3, boleh pakai 2, boleh. Ya, coba dulu 3. Ya, coba dulu pakai 3, boleh. Tekan arteri radialis dan manis, tekan. Pakai 3 dulu, pakai 3. Ya, pakai 3. Di mana denyut yang paling kuat? Antara telunjuk, jari tengah dengan jari manis. Yang mana denyutnya paling kuat? Di antara 3. Ada yang tengah, ada yang pinggir gitu ya. Nah, tapi kalian tandain. Ngerti ya? Kenapa pakai 3 ini? Supaya nanti kelihatan membedakan. Yang mana di jari paling mana. Ngerti ya? Jadi nanti pada waktu menusuk ya, kalau sudah ya, tanpa memindahkan jari ya, tanpa memindahkan jari pemeriksa, minta pasien untuk membuka kepala. Sudah? Kalau udah buka ya, perhatikan posisi tangan ya. Nah, telapak tangan akan pucat karena tekanan itu tadi. Sudah ya, jadi ditekan. Ya, oke. Diulangi sekarang. Oke, ini versi makalah ya. Sekarang ya. Jadi ya, nanti menggunakan 3 jari boleh ya, atau menggunakan 2 jari boleh. Tekan arterinya. Ya, kalau sudah ininya dulu, menggenggam dulu ya, menggenggam yang jempolnya ada di dalam. Sudah ya, menggenggam jempolnya ada di dalam, kemudian menggenggam yang kuat ya. Posisi tangannya keluar gini. Bukan gini ya, ini mau nonjok. Ya, ini keluar ya. Keluar ya. Kalau sudah ya, minta sambil menekan ya, sambil menekan, minta pasiennya untuk membuka kepala. Jangan dibuka dulu, dengerin saya dulu ya. Membuka kepalanya. Pada waktu membuka kepala, lihat perubahan warna. Itu nanti perubahan sirkulasi. Paham ya? Nah, perhatiin betul ya. Oke. Siap ya? Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, di angka ketiga baru dibuka. Perhatiin. Semua jangan ke saya lihatnya. Ke kepala tangan ya. Temannya ya. Oke. 1, 2, 3. Buka. Kepalanya buka. Ya Allah. Ada yang masih menggenggam. Ada perubahan nggak? Ada. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ini perlu ditanya. Punya riwayat anemi, Mbak? Oke. Kalau yang nggak kelihatan, kepalanya berarti kurang keras. Tekanannya juga kurang keras. Ditekan, ya Mbak ya? Ditekan. Diulangi sekarang, pindah ke temannya, ya? Gantian. Oke. Di kepala yang kuat, kemudian ditekan. Arterinya ditekan. Kalau dia tidak ada perubahan, berarti bukan menekan arteri, menekan yang lain. Otot berarti yang ditekan, bukan arterinya. Makanya dirasain dulu arterinya ada di mana. Dibuka, nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Kan gelang mah nggak ngefek, jam tangan itu yang biasa. Iya. Sudah? Oke. Udah ya? Udah bisa kelihatan? Oke, sekarang sudah digenggam. Gantian ya, gantian ke temannya. Digenggam, yang kuat. Kemudian ditekan arterinya. Saya hitung sampai 3, baru kita membuka di angka ketiga. 1, 2, 3. Buka. Ada perubahan nggak? Oh iya beda kalau habis pakai sarung tangan. Sudah ya? Kalau masih ingat nggak? Ada dulu mainan, saya juga main ya. Mainan digenggam terus dilihat punya anak berapa gitu ya. Iya nggak? Dengan ada yang mainan. Nah itu sebenarnya jenis Allen test sama. Ya cuma dia tidak ditekan. Tapi itu kan kelihatan dipencet-pencet gitu ya. Nah itu, jadi itu persis sama ya. Nah ini bohong-bohongan kan punya anak berapa, padahal mah nggak kayak gitu ya. Oke. Sudah ya? Kalau sudah, palpasi arteri radialis dan stabilkan dengan hiperekstensi pergelangan tangan. Jadi kalau sudah ya, ini dipalpasi, kita pakai 3 jari tadi dipalpasi.
Ya, setelah dipalpasi kita pastikan tekanan darahnya itu atau dia mendetak atau menendang tangan kita tuh di sebelah mana. Ya, nah kalau nggak kedengeran di hiperekstensi, hiperekstensi. Makanya kita butuh yang ini, trochanter ini kita butuh itu untuk dia hiperekstensi. Setelah itu ya, baru kita ambil kapas alkohol. Susah kalau pakai ini sih, ya langsung aja ya. Ya, dia pakai kapas alkohol. Nah, kamu juga pakai Mbak. Oke, sudah pakai ini. Jadi kamu misalnya sebelah sini, sebelah sini. Ini kan sudah ya. Nanti kerasa. Nah, ini kan sudah terasa. Nah, kalau sudah ya, kalau ini sudah terasa ya, yang dia menendang yang paling banyak itu di mana? Kalau dia menendang ke yang sini gitu ya. Berarti nanti ininya tinggal kita pindah ke sini. Paham? Kalau dia kalau dia nendang paling kuat di sini, tinggal kita buka yang di sini. Jadi tinggal kita pindah sedikit. Jadi nanti yang akan terdengar atau yang denyutnya paling banyak itu dia ada di tengah sini. Jadi jarum bisa masuk ke sini. Paham ya? Oke, ya. Sudah. Kalau dia begini, ya, ini boleh gini nggak apa-apa. Masukkan. Ini prosesnya. Sekarang begini kan. Sebentar. Pakai dulu. Nggak boleh itu. Kan ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, tadi ditentukan tadi ya, pakai ini. Jadi misalnya dia di sini gitu ya, paling denyutnya paling banyak di sini. Ini ya, saya meskipun kalian ngobrol sendiri, saya tetap terus ya. Ini sendiri, ini tinggal dimasukin sini ya. Kemudian baru dibuka ya, jarumnya disiapkan ya. Baru kita siapkan alkohol swab ya. Nah, untuk alkohol swab, pastikan yang kita akan alkohol itu area yang akan kita tusuk. Jadi boleh ya, oh kira-kira ada di situ boleh, gitu ya. Nah itu di situ baru kita alkohol swab. Ingat yang di alkohol swab itu adalah area yang ditusuk, ya. Jadi di sini kemudian sirkuler, gitu ya. Nggak usah meja-mejanya juga nggak usah, ya. Jadi situ aja, ya. Tidak berlaku, ya. Dia digosok-gosok seperti ini tidak, ya. Tidak berlaku, ya. Boleh begini sekali juga boleh. Ya, sekali juga boleh ya. Tidak berlaku yang tadi ya, yang digosok-gosok itu tidak. Ya, jadi itu tidak berlaku. Kalau sudah ya, tadi kan sudah ya, dengan menggunakan itu ya boleh. Misalnya tadi area yang tidak kita kan udah tahu kita areanya, langsung kita posisikan dia di mana. Ya, langsung kita posisikan dia di mana. Tadi sudah ya, baru kita siapkan spatnya ya. Kalau ada lupa sesuatu ya, ini spatnya ya. Kemudian dibuka spatnya, tutupnya ditaruh di bengkok atau di safety box boleh langsung, ya. Jangan masuk kantong, awas. Nanti kalau ujian masuk kantong ya salah itu ya. Oke. Kemudian habis itu ya, ini kita posisikan 90 derajat. Oke. Nah, pada waktu menusuk ya itu pastikan harus hati-hati ya. Jadi ditusuk dengan hati-hati, zrep, gitu. Ya, jadi nggak boleh tusuknya, wah, itu nggak boleh. Itu ya, jadi langsung tusuk, ya. Kalau dia masuk ke arteri, ya, ini dia akan naik sendiri. Dia naik sendiri. Darahnya itu cirinya kalau vena itu kan dia gelap, ya, warnanya merah gelap. Kalau ini dia darahnya bening, terang, cantik sekali, ya. Dia akan warna merah, ya, nggak usah ditarik. Dia akan naik sendiri karena dia tadi kan Bu Hani udah bilang dia kontraksi, dia akan naik sendiri, dep naik dia, dep naik dia, ya, dia akan naik pelan-pelan. Kalau dia nggak naik, dia berhenti, kurang boleh kita tarik sedikit, nanti dia naik lagi, dep. Nah, jadi seperti itu, paham ya? Nah, bedanya kalau yang BGA dengan yang SPED itu dia tidak punya vakum seperti yang punya BGA kit, jadi dia harus ditarik dulu. Jangan berharap dia yang ditarik ininya loh ya, bukan ininya. Kalau ininya ditarik dia tusuk lagi ya. Ya. Jadi yang ditarik ujungnya itu. Hati-hati waktu menarik ujungnya karena kalau nggak ditahan dia ketarik semuanya. Ya. Nah, untuk yang pakai yang SPED biasa,
Oh iya, saya lupa. Untuk yang BGA kit sama yang spek biasa, cari CC-nya, kemudian expired-nya. Kalau mau ke pasien ini ya, kalau manekin boleh yang expired ya. Oke, cari ya. Jadi ya itu enggak expired, memang saya minta. Siapa tahu ada yang mau diinikan. Kalau yang tahun kemarin sih berlatih mereka ya. Cari expired-nya ya, cari expired-nya ya. Jadi dicari ini kan masih 19 bulan 10 tahun 2023 enggak ini 2024 dia produksinya ini kan Iya, 2024 bulan 9 ya masih tahun depan. Oke? Oke, sudah ya? Oke, jadi ini sudah. Kalau yang ini ya dia harus dipastikan dia dinaikkan dulu ya. Sudah. Iya, iya, masuk ini berarti, masuk arteri. Nah, ini benar nih ya. Nah, dia kalau normal dia naik sendiri. Kalau dia ini kan manekin ya, bukan. Iya, ini naik sendiri ya. Tuh, jadi contohnya begitu. Oke? Sudah? Kalau sudah ya. Nah, ini kalau sudah siapkan alkohol swab. Jadi siapkan 2 alkohol swab. Ya. Nah, untuk alkohol swab langsung 2 dibuka. Ya. Untuk membuka alkohol swab jangan di ujung ya, tapi di tengah untuk membuka alkohol swab. Dibuka tengahnya biar gampang ngambilnya. Paham ya? Jadi dibuka, anggap ini ya. Nah, kalau sudah ya, untuk menariknya ya, ini ditaruh di sini dulu, kamu belajar. Tangan yang satu, nah ini taruh sini, kemudian diangkat. Diangkatnya cepat ya. Nah, langsung ditekan. Nah, untuk PGA dengan arteri dengan vena itu berbeda. Kalau yang vena dia ditekan sedikit dia sudah nggak ada perdarahan. Kalau ini kita harus nunggu dulu sekitar 30 detik gitu ya, atau 15 detik kita tunggu, kita tekan dulu. Ya. Kemudian boleh habis ini kita plester. Tadi kan ada plester. Kita plester dulu boleh, ya. Atau minta pasiennya untuk pegang. Ya, kalau untuk minta pasiennya untuk pegang, jangan lupa ya, pasiennya dipastikan lagi Pak kalau udah nggak ada perdarahan ini. Kalau nggak dia akan megang terus sampai mandi sore, ya. Nah ini ya, ini katanya, ya nanti katanya saat ini nggak boleh dilepas. Jadi keluarganya oh ini nggak boleh, gitu ya. Nanti itu katanya nggak boleh dilepas, gitu ya. Nah itu, jadi itu pastikan dia boleh lepas. Kalau sudah lepas, ya dia nggak apa-apa ya. Atau boleh kita plester tadi, ya boleh kita plester ya. Plasternya juga harus dipastikan dilepas setelah kita observasi 5 sampai 10 menit. Ya, jangan sampai nanti pasiennya nggak mau mandi gara-gara itu tadi. Ada plasternya itu tadi, ya dia nggak mau mandi, ya nggak mau makan gitu ya, gara-gara itu tadi. Ya. Nah ini kalau sudah ya, nah itu tunggu plaster belum ya, ini belum selesai ya. Nah kalau sudah yang ini ya, ini, nah ini kalau sudah ini tadi kan cepat ya. Nah ini ditarik langsung ditaruh di yang itu tadi Mbak, mana ya tadi? Nah ini, bukan ini. Yang kedap. Nah, ini yang kedap. Nah, ini langsung ditaruh di sampingnya Mbak tadi ya. Siapkan, ulangi berarti. Ya, diulangi coba. Diulangi kamu sendiri. Saya masukin tadi. Ya. Boleh. Ya, sudah. Kalau sudah. Oke, langsung tap sep. Nah, ya, gitu ya. Tidak boleh ada udara luar masuk ke dalam. Kalau ada udara luar nanti hasilnya akan berbeda. Harus diulang pemeriksaannya. Ya, ada banyak pemeriksaannya seperti itu. Sudah ya? Dah. Oke.
praktek. Ya, itu. Dah. Sudah? Ada lagi? Kan tadi kan waktu ini dicabut ya, kita kan pegangin kasanya. Nah terus apa boleh? Ini boleh ya? Ini langsung ditusuk. Oh ya, nah tusuk itu dia bisa begitu. Iya bisa berdiri. Ini langsung digini. Ini nggak apa-apa nih, kita pasien yang pegang aja kan kita plaster. Tadi kan sudah bilang. Oh ya. Di plaster aja langsung. Ya. Oh berarti habis kita kasih kita kalau pasiennya itu boleh. Kita urus ini baru kita plaster. Oh iya, terus ada pertimbangan tangan kanan kirinya. Nggak ada sih. Oh bebas. Cuma Yang lebih baik penting tangan kiri aja. yang penting bukan yang diinfus gitu ya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau ini ada pertanyaan bagus tadi ya. Kalau dua tangan, yang satu tangannya diinfus, yang satu tidak diinfus, kira-kira preferable yang mana? Tidak diinfus ya. Jadi tidak diinfus itu kita pakai ya. Ada lagi? Nggak ada? Sudah? Oke. Prakteknya di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Yuk langsung ke kelompok-kelompok boleh ya. Kalau mau lakukan ke teman, saya dikasih tahu nanti saya dampingi. Ya, kalau mau lakukan ke teman beneran, nanti saya dampingi ya. Oke. Sudah? Yuk, sekarang bagi-bagi. Boleh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ke temennya aja. Nggak apa-apa. Langsung ke temennya aja langsung, biar temennya punya pengalaman. Kalau saya nyuntik lagi, saya makin pinter nanti. Ya, nggak mau saya. Ya, ayo. Ini jam berapa Mbak sudah? Just lab-nya dipakai, alatnya di depan. Waktu kita masih 30 menit, jadi gunakan waktunya dengan baik. Ya, ayo. Kalau mau praktikum segera silahkan. Ya, ini yang kelompok berikutnya udah ada di depan semua nih. Ya, jadi kalau mau praktikum silahkan. Yuk, jangan lama-lama. Kalau mau latihan ke temennya, monggo, silahkan. Tapi saya dikasih tahu ya, saya dipanggil ya. Nanti saya keliling. Ambil langsung itu aja Mbak, satu troli itu ya, satu baki itu. Jalan aja nggak sih?
Enggak mau aku takut. Ya, teman-teman buat yang praktek bisa di pinggir-pinggir aja ya, karena nanti kelas reguler 1 sama 2 itu mau dapat pengantar praktikum, jadi kalian kalau praktek jangan rame-rame ya, soalnya kan mereka juga harus mendengarkan materi pengantar, oke? Sama agak geser ke sana dan tasnya bisa dibawa. Makasih. Terus nanti kalau udah selesai praktek bisa langsung pulang aja, Janers. Bisa langsung pulang aja kalau udah selesai praktek dan jangan rame. Makasih. Oke, kalau mau praktek ke temannya masing-masing, kalau udah ready nusuk baru angkat tangan ya. Kalau udah ready nusuk baru angkat tangan. Kalau belum ready, jangan karena ada temannya nanti yang butuh untuk didampingi ya. Ada bening mau nusuk. Aku nusuk bening. Emang bawa atas anjrit. Untuk pasien. Ayo pasien ikut bening. Dia makan bening. Satu lagi. Tapi kalau bisa ada apa-apa. Alat coy. Aku juga ya. Ini nih alat sini kan. Kamu nggak duduk tak? Pakai senter. Bentar. Iya.